Al-Fatihah. Abwabu qiraatil Qur'an. Hadis 1087. Wa an Abi Dzarrin atau Fadhailul Qur'an 1087. Bismillahirrahmanirrahim. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر وهai Abu Dzar la ang taghdua sungguh engkau berangkat pagi-pagi fata'allama kemudian kau belajar ayatan satu ayat min kitabillah dari kitabnya Allah khairun laka maka belajarmu satu ayat tadi lebih baik bagi engkau min antu salliya mi'ata raka'ah daripada kamu salat 100 rakaat wala antagdua sungguh engkau berangkat pagi-pagi fata'allama engkau maka kemudian engkau belajar baban satu bab minal ilmi dari ilmu maksudnya ilmu agama umaila bihi baik ilmu tadi diamalkan awalam yu'mal bihi atau ilmu tadi tidak diamalkan khairun laka maka belajarmu itu lebih baik bagi engkau min antu salliya alfa raka'ah daripada engkau salat 1000 rakaat rawahu Ibnu Majah bi isnadin hasan. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pelajaran kepada kita bahwa amalan itu bertingkat-tingkat. Amalan agama itu bertingkat-tingkat. Dan tingkatan tertinggi dalam amalan agama itu adalah ilmu, mencari ilmu. Diakui atau tidak diakui, kita harus mengakui bahwa ilmu agama ini adalah pangkat yang tertinggi di dalam agama. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya orang ahli ilmu lebih tinggi dari derajatnya yang lain-lainnya. Maka kita berangkat pagi-pagi belajar satu ayat saja itu lebih baik daripada sholat 100 rakaat. Itu kalau satu ayat. Kalau sabki setengah juz bagaimana? Lebih banyak lagi. Belum manzil subuh 1 juz bagaimana? Lebih banyak lagi. Satu ayatnya saja seperti 100 rakaat. Kalau setengah juznya sudah nggak bisa dihitung lagi. Berapa banyak pahala yang akan kita dapatkan kalau kita ini selalu bersentuhan dengan ilmu agama, selalu bersentuhan dengan kitabullah, akrab dengan Al-Quran. Akrab dengan Al-Quran. Makanya jangan sampai kadang sebagian orang itu karena dia ini sudah semangat amal, banyak ibadah, banyak dakwah, banyak berjuang, sehingga akhirnya dia mencibir santri-santri. Itu kenapa santri kok ngaji saja, nggak pernah dakwah itu, kurang pahalanya itu. Di pondok saja nggak keluar 4 bulan tuh bagaimana ustadznya itu? Kita katakan kepada dia, Tuan, ketahuilah. Satu ayatnya santri Al-Fatah itu kalau diterima oleh Allah lebih baik daripada keluarmu 4 bulan itu. Itu baru satu ayatnya, belum kubronya apalagi nggak salah. Jadi satu ayat saja begitu berharga di sisi Allah. Ilmu itu di atas segala-galanya. Karena orang itu dianggap mulia di sisi Allah ketika dia takwa. Dan dia tidak mungkin bisa takwa
tanpa dia belajar ilmu agama. Dikatakan dalam hadis, inna a'lamakum billahi wa atqakum ana. Kama ja'at fir riwayah. Dalam hadis Bukhari disebutkan, yang paling takwa kepada Allah adalah aku. Kata Nabi. Kenapa bisa Nabi paling takwa? Karena Nabi paling kenal kepada Allah. Paling kenal kepada Allah. Ilmunya Nabi tertinggi. Sehingga takwanya juga tertinggi. Maka ini penting sekali kita ini belajar ilmu agama. Karena amalan-amalan agama itu sehebat apapun, semua itu hanyalah hasil dari ilmu agama. Kalau amal tadi tanpa ilmu, ya tidak diterima oleh Allah. Imam Ibn Ruslan beliau mengatakan, wa man kana bi ghairi ilmin ya'malu fa'amaluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa saja yang amal tanpa ilmu, maka amalannya tidak diterima oleh Allah. Kamu sholat 100 rakaat, kamu sholat 1000 rakaat. 1000 rakaatmu itu adalah hasil dari satu ayat yang dipelajari santri, yaitu aqimus sholah. Jadi aqimus sholahnya satu santri itu, satu ayatnya satu santri menghasilkan 1000 rakaatnya kamu. Maka ilmu itu betul-betul satu derajat yang sangat-sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, umila bihi aw lam ya'mal bihi. Ini menunjukkan kepada kita bahwa orang itu belajar ilmu agama tidak ada ruginya. Dia mengamalkan atau tidak mengamalkan, belajar itu sendiri sudah berpahala. Dia mengamalkan atau tidak mengamalkan, belajarnya sendiri sudah dapat pahala. Berbeda dengan ilmu dunia. Kalau kita ini belajar ekonomi, belajar fisika, belajar biologi, sosiologi, dan teman-temannya, itu belajarnya itu malah bayar itu, bukan menguntungkan. Belajarnya malah bayar dan tidak akan menghasilkan uang sebelum dipraktekkan. Kalau ilmu dunia seperti itu. Belajarnya bayar, kalau sudah paham belum diamalkan, nggak ada hasilnya. Tapi kalau ilmu agama belum dipraktekkan, belum diamalkan, itu sudah ada hasilnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ada ancaman orang nggak mengamalkan ilmu, nanti begini, nanti begini, nanti begini. Itu urusan lain. Itu urusan lain. Nanti perintah Allah ketika kita ini sudah punya ilmu, perintahnya adalah mengamalkannya. Ketika kita tidak mengamalkan perintah berupa mengerjakan ilmu, itulah baru kena hukuman. Tapi mencari ilmu sendiri walaupun belum sempat diamalkan, itu sudah punya nilai besar di sisi Allah. Satu babnya lebih utama daripada 1000 rakaat. Wa an Sahal bin Mu'ad an Nabi radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qara'al Qur'ana, barang siapa yang membaca Quran, wa amila bihi, dan dia mengamalkan Al-Quran, mengamalkan isinya Al-Quran, yang halal dihalalkan, yang haram diharamkan, perintahnya diamalkan, larangannya ditinggalkan, ulbisa, maka akan dipakaikan walidahu, kepada kedua orang tuanya, tajan, satu mahkota, yaumal kiamati, pada hari kiamat. Dhauhu, yang cahayanya mahkota tadi, ahsanu, lebih bagus, lebih indah, min dhau'is syamsi, dari cahayanya matahari, fi buyutid dunya, andai kata dimasukkan di rumah-rumah dunia. Fama dhannukum, maka bagaimana persangkaan kalian, billadzi amila bihadza, dengan orang yang mengamalkan Al-Qur'annya. Rawahu Abu Dawud wal Hakim wa qala sahihul isnad. Dari hadis yang kedua ini, yang pertama kalinya kita mengetahui bahwa ahli Al-Quran itu betul-betul orang yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya ahli Al-Quran, orang yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya.
Maksudnya ahli Al-Quran itu seperti itu, membaca Al-Quran dan mengamalkannya. Walaupun membacanya sendiri dapat pahala, membacanya tartil dapat pahala, gagap membaca dapat pahala, belum dibaca dilihat saja Al-Quran itu sudah dapat pahala. Al-Quran itu melihat Quran itu sudah pahala itu. Nah, ketika orang itu ahli Al-Quran, ketika orang itu mengamalkan isinya Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala beri keistimewaan yang luar biasa bagi dia, yaitu dia menjadi orang yang bermanfaat kepada orang tuanya ketika anak-anak yang hanya belajar dunia tidak bisa memberikan manfaat kepada orang tuanya. Yauma yafirrul mar'u min ahihi wa ummihi wa abihi. Ketika di akhirat orang sudah lari dari ayahnya, lari dari anaknya, sudah gak ada hubungan darah lagi. Pada waktu itulah ahli Al-Quran tampak keistimewaannya, tampak kehebatannya, yaitu dia bisa membantu orang tuanya di saat semua anak sudah lari dari orang tuanya. Yang belajar IPS sudah lari dari orang tuanya, sarjana ekonomi sudah lari dari orang tuanya, yang jenderal sudah lari dari orang tuanya, yang presiden sudah lari dari orang tuanya, yang ahli Al-Quran malah gandeng orang tuanya ke surga. Makanya adalah satu kebodohan, satu kejahilan ketika ada seorang santri bilang, "Pak, saya pamit mau pulang." Kenapa pulang? Mau bantu orang tua. Ini kesalahan fatal nih. Kita itu ngajinya kita di pesantren, duduknya kita di pesantren, inilah hakikatnya kita membantu orang tua, ya duduk kita di pesantren ini. Bukan ketika kita pulang di rumah. Kalau kita pulang di rumah sepertinya bisa membantu, bisa ngasih duit, tapi itu di dunia hanya 60 tahun, 70 tahun saja. Itu pun kalau beneran membantu. Kadang-kadang pulang ke rumah malah nyusahkan juga orang tuanya. Maka hakikat membantu kita kepada orang tuanya, bantuan kita kepada orang tua kita yang terbaik adalah kita belajar agama ini sungguh-sungguh minimal 10 tahun. Insyaallah hadirin. Jadi seperti itu. Ini yang pertama, ahli Al-Quran itu orang yang begitu istimewa, bisa membantu orang tuanya ketika yang lain sudah nggak bantu orang tuanya. Ini dilihat dari segi kitanya, dilihat dari segi orang tua kita, ataupun kalau kita nanti punya anak, kita ketahui bahwa anak yang bermanfaat bagi kita adalah anak yang belajar ilmu agama. Anak yang bermanfaat bagi kita adalah anak yang belajar ilmu agama. Anak yang bisa mengamalkan agama, anak yang bisa mendoakan kita kalau kita sudah berangkat ke akhirat sana. Maka suatu ketika baginda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Ahmad, beliau bertanya kepada para sahabat, "Ma ta'udduna ar-rakuba?" Ma ta'udduna ar-rakub, apa yang kalian hitung sebagai orang mandul? Maka sahabat menjawab, orang yang mandul adalah orang yang enggak punya anak. Maka Nabi mengatakan, bukan, orang yang mandul bukan orang yang enggak punya anak. Orang yang mandul adalah orang yang punya anak, tapi anaknya tidak bermanfaat untuk akhirat dia. Jadi orang yang mandul, ar-rakub kullar-rakub, orang mandul hakikatnya mandul. Dalam hadis Ahmad, orang yang mandul hakikatnya orang mandul adalah orang yang punya anak 1, 2, 1000 punya anak banyak, atau 1 doang juga punya anak, yang penting tetapi anaknya tadi tidak bermanfaat untuk akhirat dia. Anaknya tidak digunakan untuk amal agama, anaknya tidak disuruh untuk belajar agama. Kalau ada orang tua biaya anaknya banyak-banyak kok untuk belajar dunia, ini nanti akan menyesal di dunia sebelum menyesal di akhirat. Tapi ada yang lebih menyesal lagi, anaknya sudah pengen belajar agama, dihalang-halangi sama orang tuanya. Ini lebih menyesal lagi. Anaknya pengen ngaji sama orang tuanya, udah
ngaji nggak usah lama-lama, nak. Nanti lama-lama makan apa kalau ngaji terus? Ya makan nasi, masa mau makan batu? Ini orang tua yang lebih akan menyesal lagi. Anaknya sudah ngaji serius, tengah-tengah ngapalin Quran, persiapan kubro, ditarik pulang. Akhirnya jadi nelayan lagi, jadi petani lagi, jadi mikul kuli lagi, mikuli uyah lagi. Tidak jadi orang yang akan mikul orang tuanya di surga. Ini yang orang tua yang nggak pinter. Kemudian yang ketiga kalinya, dalam hadis ini dikatakan bahwa orang tuanya akan diberi mahkota yang sinarnya lebih terang daripada matahari kalau dimasukkan ke rumah kita. Matahari itu sudah terang sekali, nggak perlu di rumah itu loh, sudah terang. Jam 12 siang itu terang sekali. Bayangkan kalau matahari itu masuk ke rumah kita, terangnya bagaimana? Sudah nggak bisa dibayangkan lagi. Itu baru orang tuanya. Lah santrinya pahalanya bagaimana? Nggak bisa dibayangkan lagi. Semoga kita dimudahkan oleh Allah untuk menjadi santri yang baik. Maulaya shalli wa sallim daima abada ala habibika khairil khalqi kullihim turja syafa'atuhu likulli hawlin minal wali muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa maqasidana اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا عالم السر منا لا تأتيك الستر عنا عافنا واعفو عنا كن لنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تأتيك الستر عنا وعافنا واعفو عنا وكنا حيث كنا يا عالم السر منا تهتك الستر عنا وعافنا واعفو عنا وكلنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته